Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen Over the Board WR Chess Master 2023 yang ada di Jerman. Tadi kita sudah lihat satu permainan dari Abdussatorov di babak kedua kemarin malam, kawan, berhasil menumbangkan Andriy Esipenko dengan permainan yang sangat luar biasa. Turnamen ini diikuti oleh 10 pemain. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini bisa kalian lihat sendiri tabel hasil-hasilnya, kawan. Wesleso mendapatkan 1,5 poin bersama Levon, bersama Nordibek Abdussatorov, Domara Djurguez. Sedangkan poin 1 ini didapat Anish Giri, Yani Poniatchi, Andriy Esipenko, dan juga ada Jan-Christophe Duda ini bersama Vincent Kemmer mendapatkan 0,5 poin. Pragnananda masih 0 poin hasil dari 2 kali kekalahan, kawan. Kekalahan pertama atas Levon Aronian dan kekalahan kedua kemarin di babak kedua atas Domara Djurguez. Game inilah yang nanti akan kita ulas, kawan. Derby India Domara Djurguez versus Pragnananda. Tapi sebelum itu, kawan, coba kita ke papan permainannya Megaranto di babak terakhir menghadapi teman sendiri, kawan, Muhammad Ervan di turnamen Prime Asian Chess Championship 2023. Sebetulnya posisi Megaranto sampai babak ke-9 cukup bagus, kawan. Sayangnya di babak ke-10 dia kalah oleh pemain tuan rumah, dan inilah game ke-11-nya, kawan. Di akhir klasemen tadi siang, posisi Megaranto ini berada di posisi ketiga, sedangkan Muhammad Ervan di posisi keempat, kawan. Dan saya akan berikan cuplikannya saja gamenya, kawan, tanpa analisa. Mereka bermain dengan Petrov defense variasi kuda C3 tadi, Nimzowitsch attack, dimana biasanya langsung terjadi baku hantam seperti ini, kawan. Ada satu partai, kawan, tahun 1988 yang dimainkan oleh juara dunia asal India Viswanathan Anand. Saat itu dia masih muda, kawan. Dia melangkah gajah F5, kawan. Langkah blunder langsung di langkah ke-5. Setelah menteri lawan melangkah ke petak E2 ini, kawan, Anand langsung menyerah di langkah ke-6 karena dia sudah tahu gajah tadi blunder, sedangkan posisi kuda sekarang posisi kena pin, kawan. Dengan pion didorong maju, kuda ini tewas. Kalaupun diblokade oleh menteri, kawan, di sini ya tentu saja nanti ada ancaman kuda, kawan. Coba lihat ancaman menteri, ancaman juga pada petak C7. Kalau di sini diblokade oleh gajah di sini ya baku hantam langsung, kuda pukul kuda, menang 1 perwira, kawan. Oleh karena itu saat menteri lawan bergerak ke petak E2, Anand langsung menyerah. Dalam permainan klasik di awal pembukaan sudah kehilangan 1 perwira, tentu berat untuk melanjutkannya, kawan. Tapi di sini tadi langsung terjadi baku hantam, langkah teorinya seperti itu, kawan. Dan nanti kalian akan melihat begitu simpelnya kedua pemain ini bermain, saling jual beli, tak bermain kompleks, cukup sederhana, kawan. Terjadi jual beli lagi dan akhirnya permainan endgame menteri plus gajah gelap, kawan. Tapi beberapa langkah berikutnya Megaranto ini sempat punya kesempatan untuk menang, kawan. Inilah langkah kesalahan awal dari Muhammad Ervan melakukan pertukaran menteri di pusat, sehingga memberikan kesempatan dua pion putih berada di pusat cukup bagus, kawan. Kemudian kedua raja mulai bergerak dan raja putih bergerak ke D3, raja hitam juga bergerak ke petak D7 tadi, kemudian diikuti dengan pion H3. Gajah ditarik mundur kembali membuat langkah yang kurang akurat. Raja mundur ke petak C8, pilihan Stockfish, kawan. Setelah gajah E7 ini, di sini raja ini mempunyai kesempatan untuk segera naik, kawan. Harusnya seperti itu, tapi memilih dengan gajah D2. Akhirnya kedua pemain membuat langkah-langkah yang berulang, kawan. Akhirnya terjadi remis di langkah ke-31. Cukup disayangkan bagi Megaranto, tadi mempunyai kesempatan posisi yang bagus, kawan. Tapi apakah tadi dia menyadari bahwa ada kesempatan raja bergerak ke petak terang C4 ini? Atau memang sengaja dia membuat langkah-langkah berulang sehingga berakhir remis seperti ini untuk berbagi 0,5 poin, kawan. Ya maklum, sesama teman sendiri saling mengalah, mencari posisi yang aman, kawan, agar sama-sama tidak kehilangan poin. Walaupun ada kesempatan tadi Megaranto untuk menempati posisi kedua di akhir klasemen jika menang melawan Muhammad Ervan ini. Oke, itulah, kawan, sedikit cuplikan dari permainan akhir di babak 11 antara Megaranto versus Muhammad Ervan. Sekarang kita ke papan permainannya Domara Djurguez versus Pragnananda di babak kedua turnamen WR Chess Master 2023. Mereka bermain dengan pembukaan Italia Giojo Piano, kawan, mainline. Kuda F6, pion D3, pion D6, pion B4, gajah mundur ke B6.
pion A4 dan di sini membuka petak bagi gajah kawan dengan pion A5 membuat tantangan. Ditolak pion didorong maju, kuda mundur ke E7, rokade oleh Gukes. Di sini kuda G6 terlebih dahulu, kuda B berkembang ke petak D2, benteng nanti mengikuti ke petak S1 mungkin, kuda ke F1 ke petak G3 atau juga bisa manuver nanti ke petak C4 terlebih dahulu. Gajah mungkin ditarik mundur kawan untuk coba ancam gajah gelap bisa juga. Rokade oleh Pragnanda, gajah B3, pion C6 memberikan ruang reposisi bagi gajah kawan untuk bergerak diagonal B8 H2, juga menantang pertukaran pion, ditolak dengan langkah kuda C4, gajah C7. Gajah G5 sekarang pressure kuda di sini dan pion D5 tantang Pragnananda walaupun langkah ini kurang bagus terlihat kawan. Kalau Stockfish menyarankan ganggu gajah kawan dengan pion H6, mungkin di sini pion ini juga didorong untuk memberikan saling ancaman bagi gajah masing-masing atau kalian langsung bertukar gajah sikat kuda, tapi memilih dengan langkah pion D5. Dan di sini Gukes langsung bertukar gajah sikat kuda F6. Kalau Stockfish menyarankan pion E pukul pion D5 terlebih dahulu kawan. Setelah diambil balik oleh pion C, kuda ini bisa bergerak ke petak E3. Coba pressure pion yang di sini kawan dengan gajahnya. Kalau ada gajah E6 ini kawan, kalian bisa melanjutkan dengan pion G3 mungkin, benteng C1 mungkin bisa kalian lanjutkan, atau pion D4 bisa kalian dorong. Tapi memilih langsung bertukar gajah gelapnya pukul kuda F6 diambil balik oleh menteri. Pion E pukul pion D5 baru sekarang dimainkan dan di sini gajah G4 coba pressure kuda. Dibalas dengan langkah kuda E3 ancam gajah, gajah H5 dan barulah pion D pukul pion C6. Sementara unggul 2 pion Domaraju Gukes kawan, pion B pukul pion C6 diambil balik oleh pion B. Tidak langsung diambil balik oleh menteri kawan dan di sini bermain dengan pion E4 kembali membuat langkah pengorbanan pion kawan dan diterima oleh Domaraju Gukes, unggul 3 pion Gukes kawan. Kalau Stockfish tadi menyarankan kuda H4 terlebih dahulu, barulah nanti di langkah berikutnya pion ini siap didorong kawan. Tapi memilih dengan langkah pion E4 langsung, pion D pukul pion E4 diterima oleh Gukes, barulah kuda H4 coba pressure kuda F3. Di sini kawan Stockfish menyarankan menteri ke petak D7 kawan. Itulah saran dari Stockfish. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak D5. Garbu menteri kawan, garbu gajah. Dan menteri bergeser ke petak H6. Di sini Gukes tidak berani ambil gajah ini kawan. Memilih dengan langkah benteng E1 terlebih dahulu. Kalau sikat gajah yang terlihat gratis ini, maka gajah ini akan diluncurkan sikat kuda F3. Dan di sini bagusnya menteri ini bergeser ke C1 kawan, tapi kalau diambil oleh pion, maka berikutnya ya terbuka lajur G kawan, ancaman skakmat di langkah berikutnya. Seumpama tidak diambil balik menggunakan pion, menteri ini bergeser ke petak C1, kemungkinan akan remis kawan. Akan saya sedikit perpanjang variasinya seperti ini. Menteri bergerak memberikan ancaman di sini, pion didorong maju. Menteri G4 kemudian menyelinap kawan untuk memberikan ancaman skakmat, antisipasi dari putih kuda mundur ke petak F4 nanti menjaga petak-petak terang ini kawan dari ancaman skakmat. Dan mungkin hitam ambil pion ini ataupun menggeser A bergeser ke E8 ataupun juga benteng A ini bergeser cukup ke petak C8. Bisa jadi pilihan hitam untuk melanjutkan langkah dan permainan masih cukup berimbang kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng E1 oleh Gukes, salah satu pilihan terbaik kawan. Dan di sini gajah diluncurkan ambil pion H2 skak. Benteng A bergeser ke D8 pilihan Stockfish kawan, ataupun cukup bergeser ke lajur B untuk tekan gajah di sini. Tapi langsung meluncur, sama idenya seperti siapa tadi? Abdus Satrop kawan, meluncurkan gajah terangnya sikat petak H7. Tapi sekarang beda posisi kawan, idenya sama. Tidak diambil, raja bergeser ke F1. Stockfish menyarankan ambil dengan kuda, tapi nanti menterinya tewas kawan. Kalau seumpama diambil oleh raja, nanti akan jadi seperti ini, kuda pukul kuda, tempo skak lagi kawan. Dan di sini jika raja bergeser ya ancamannya discover lagi kawan dan bisa skakmat. Diambil oleh pion, diambil balik oleh gajah skak dan di sini bergerak ke petak G3, bisa diikuti gajah ambil menteri, putih kalah setelah kehilangan menterinya kawan dan posisi raja semakin terbuka. Oleh karena itu Gukes tidak berani ambil, menggeser rajanya saja ke petak F1. Kemudian di sini benteng A bergeser ke B8 pilihan terbaik kawan, tapi mengangkat bentengnya ke baris ke-7.
Selanjutnya, Menteri D3 menghindari pimpinan dari Gajah Hitam. Gajah tetap diluncurkan, sikat kuda diambil balik oleh pion G kawan. Menteri ambil pion C6, lanjut prak di sini. Di sini pion F4 didorong kawan, mencoba mengurung posisi gajah agar tidak kembali. Ancamannya di sini nanti kawan. Di sini Menteri kembali ke H6, tekan pion di sini dan pion didorong ke F5. Benteng B7, benteng AB1 pertahankan gajahnya. Benteng FB8 ditumpuk menyerang gajah. Gajah C2 lanjut kukes. Dan Menteri G5 lanjut prak. Kalau Stockfish menyarankan baku hantam terlebih dahulu kawan. Pertukaran kedua benteng terlebih dahulu, barulah Menteri G5 mengancam di sini. Mungkin kuda akan mundur terlebih dahulu menjaga peta ini kawan. Tapi prak langsung bermain dengan Menteri G5 didahului oleh kukes pertukaran benteng. Selanjutnya kukes melangkah pion E5 kawan. Langkah yang cerdik, langkah senyap. Kalau tidak berhati-hati kawan, maka Menteri bisa meluncur ke peta H7. Ini perlu diperhatikan, pion siap didorong kawan untuk mendapatkan ruang di peta-peta gelap nanti. Mengawasi raja, tidak bisa bergerak ke peta gelap dan ancaman baris belakang bisa terjadi kawan. Tapi sayangnya taktik seperti ini tidak diwaspadai oleh prak yang sudah sangat jelas pada posisi diagonal siap dibuka oleh kukes. Dia melangkah benteng B2 kawan, langkah blunder. Langkah terbaiknya bisa melakukan skak terlebih dahulu dengan Menteri. Raja bergerak ke peta E2, bisa disusul Menteri melakukan skak lagi kawan di sini. Mungkin di sini akan diblokade dengan pion atau bergeser lagi kawan, mundur ke peta F1 sementara. Tak ada masalah, bergeser ke peta D2 bisa jadi pilihan kawan. Tapi posisi putih memang sudah mulai bagus kawan. Di sini memilih langkah blunder benteng B2 dan sekarang giliran kalian seperti biasa untuk menebak teka-teki ini kawan. Kira-kira langkah terbaiknya, langkah mematikan untuk membuat hitam bisa menyerah seperti apa kawan? Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah briliannya seperti apa. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah yang cukup mematikan dari kukes kawan? Apakah kalian menemukan langkah kuda E7 membuat langkah pengorbanan kuda ini kawan? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian sudah melihat live streamingnya atau sudah melihat live gamenya di chess.com ataupun di Lichess. Inilah langkah mematikan itu kawan. Dan di sini pengorbanan diterima oleh Pragnananda. Kalau tidak diterima, ancamannya juga serius kawan. Satu langkah skakmat. Jadi diterima oleh Pragnananda, tapi pion F6 ini sudah membuat Pragnananda menyerah. Apa ancamannya kawan? Ancamannya diagonal terang terbuka, ancaman skakmat nanti kawan. Kalau melihat rekod kedua pemain ini kawan, memang yang cukup menjanjikan antara keduanya ini ya Domaraju Kukes ketimbang Pragnananda. Padahal awal-awal kemunculan dua anak muda ini kawan yang digadang-gadang menjadi pemain yang bagus di masa depan Pragnananda. Tapi nyatanya kawan 1,5 tahun terakhir ini posisi Pragnananda elo ratingnya masih belum bisa menembus angka 2700. Kalah cepat oleh Kukes dan Arjun Erigaisi. Oke, semoga permainan dari Derby India dari pemain negeri Fridavan ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa kawan, dukung dengan like video ini dan subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe atau kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami. Oke, terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.